Salah satu respon terbaik yang gue dapat dari video gue sebelumnya datangnya lewat email. Si pengirim email ini, sebut aja namanya Bunga, bukan nama sebenarnya, lagi ada masalah. Masalah yang lumayan berat. Intinya Bunga kepengen banget nyerah dan dia tanya gimana sih caranya dapat semangat biar nggak nyerah. Gue pengen coba jawab pertanyaannya Bunga dengan cerita gue. Sekitar 2 tahunan yang lalu, gue dapat masalah yang sama sekali nggak gue duga. Dan gue waktu itu benar-benar nggak siap ngadepin masalah ini. Yang pertama gue lakuin setelah dapat kabar buruk itu adalah mencoba cerita ke orang yang saat itu gue anggap lumayan dekat sama gue. Yang terjadi adalah ternyata entah karena alasan apapun, si orang ini nggak memberikan gue kesempatan untuk cerita sama sekali. Hari itu adalah hari dimana hidup gue mulai satu-satu berantakan. Pada saat itu dengan kondisi yang semakin lama semakin buruk, gue mulai pelan-pelan nyerah. I gave up on virtually everything. Saat itu gue bener-bener kayak ngebuang semua hidup gue ke toilet, terus gue flush habis. Yang sampai gue nggak sosial mediaan, gue nggak kepengen ngurusin monster.com, nggak kepengen ngapa-ngapain. Yang gue kerjain adalah cuma kayak tidur atau bengong. Hidup tuh benar-benar rasanya kayak berantakan banget. Kayak hal-hal kecil tuh jadi nyebelin banget. Hal-hal kayak ucapan, come on Ri, you'll be okay, everything's gonna be okay. No, it's not, what the f***. Sampai satu ketika gue lihat video ini. That is just hilarious. That's the new tattoo. That reminds me of like on Apollo 13 when he like put that note over Oh, yeah, the thing, yeah, like the switch. exactly. Don't open Yeah. this. Like, just a little reminder. Exactly. Yep. Tumors on this side. I was asking for Let me see your haircut. Okay, that's fine. You look so good, baby. Is it like all gone on my right side? No, you got your hair is purple on that side. It's purple. They dyed it for you. No, they didn't dye it. Setelah ngeliat videonya Charles, gue jadi kayak ngerasa ketabok banget. Kayak gue tahu, well at least gue tahu banyak tentang apa yang dihadapin. Gue tahu seberapa beresikonya operasi yang mau dia jalanin. Gue tahu kayak itu bukan kondisi yang menyenangkan untuk lo gitu. Dan dia masih bisa bercanda-bercanda, masih bisa bercanda sama pacarnya, sama keluarganya, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa punya attitude yang kayak positif banget. Dan buat gue itu sebuah tamparan besar gitu, kayak tiba-tiba kayak dapat wake up call, wait a minute, kalau dia bisa kenapa gue nggak bisa, dan kalau dia bisa harusnya ya lo juga bisa. Itu yang bikin gue berubah. Ketika itu sesudah nonton videonya Charles, gue akhirnya memutuskan, you know what, let's give it a try. Yang pertama kali gue lakuin adalah cari sesuatu yang benar-benar gue seneng ngerjainnya. Jadi sesuatu yang bikin gue punya semangat buat at least bangun pagi dan melakukan sesuatu. So pelan-pelan passion gue mulai balik lah istilahnya. Gue mulai nemuin kesenangan-kesenangan kecil di hal-hal yang gue kerjain, kayak bikin video atau keluar hanya sekedar untuk jalan kaki, muter deket-deket rumah, atau kayak ketemu beberapa orang yang emang menyenangkan untuk ditemuin gitu. Nah, Bunga, gue nggak bisa ngasih saran spesifik soal masalah yang lo hadapin. Gue tahu kondisinya berat, gue tahu pada saat ini mungkin lo mikir nggak ada solusi yang bisa lo temuin, nggak ada yang bisa lo kerjain. Gue tahu lo ngerasa bahwa kayak semua orang nggak dukung lo untuk dapetin apa yang lo mau. Tapi ada satu hal yang gue bisa kasih tahu, dan gue tahu ini persis karena gue ngalamin sendiri. Giving up, it doesn't work.